Hai sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi nih di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu. Tentunya di 10 Amazing yang akan menyajikan informasi menarik untuk kalian. Bukan hanya kekayaan alamnya yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara ke Indonesia, ternyata banyak sekali makanan khas asli Indonesia yang banyak digemari wisatawan mancanegara. Masakan khas Indonesia ini terkenal dengan rasanya yang lezat dan kaya akan rempah-rempah. Oleh karena itu, tidak jarang banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia hanya untuk sekedar makan saja. Bagi turis mancanegara, selain murah, makanan khas Nusantara kaya akan rempah dan sangat memberikan cita rasa yang berbeda dari negara asalnya. Restoran-restoran yang menyediakan makanan khas Nusantara asli Indonesia pun menjamur di beberapa belahan dunia. Dan itu menjadi kebanggaan bagi kita sebagai orang Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas 10 makanan khas Indonesia yang digemari hingga mancanegara. Langsung saja simak informasinya. Check it out! Yang pertama ada rendang. Rendang adalah hidangan berbahan dasar daging yang dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama dengan menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Proses memasaknya memakan waktu berjam-jam, biasanya sekitar 4 jam, hingga yang tinggal hanyalah potongan daging berwarna hitam pekat. Dalam suhu ruangan, rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Rendang yang dimasak dalam waktu yang lebih singkat dan santannya belum mengering disebut kalio, berwarna coklat terang keemasan. Rendang sendiri dapat dijumpai di rumah makan Padang di seluruh dunia. Masakan ini populer di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan Thailand. Di daerah asalnya Minangkabau, rendang disajikan di berbagai upacara adat dan perhelatan istimewa. Meskipun rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau, teknik memasak serta pilihan dan penggunaan bumbu rendang berbeda-beda menurut daerah. Pada 2011, rendang pernah dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World's 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Pada 2018, rendang secara resmi ditetapkan sebagai salah satu dari 5 hidangan nasional Indonesia. Asal-usul rendang ditelusuri berasal dari tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Bagi masyarakat Minang, rendang sudah ada sejak dahulu dan telah menjadi masakan tradisi yang dihidangkan dalam berbagai acara adat dan hidangan keseharian. Sebagai masakan tradisi, rendang diduga telah lahir sejak orang Minang menggelar acara adat pertamanya. Kemudian, seni memasak ini berkembang ke kawasan serantau berbudaya Melayu lainnya, mulai dari Mandailing, Riau, Jambi, hingga ke negeri seberang di Negeri Sembilan yang banyak dihuni perantau asal Minangkabau. Karena itulah, rendang dikenal luas baik di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Rendang telah menjadi masakan yang tersebar luas sejak orang Minang mulai merantau dan berlayar ke Malaka untuk berdagang pada awal abad ke-16. Karena perjalanan melewati sungai dan memakan waktu lama, rendang mungkin menjadi pilihan tepat saat itu sebagai bekal. Hal ini karena rendang kering sangat awet, tahan disimpan hingga berbulan lamanya, sehingga tepat dijadikan bekal kala merantau atau dalam perjalanan niaga. Rendang juga disebut dalam kesusastraan Melayu klasik seperti Hikayat Amir Hamzah yang membuktikan bahwa rendang sudah dikenal dalam seni masakan Melayu sejak 1550-an, yaitu pertengahan abad ke-16. Yang kedua ada nasi goreng. Nasi goreng merupakan salah satu menu hidangan yang sampai saat ini masih menjadi makanan favorit sebagian besar masyarakat Indonesia. Bukan hanya memiliki cita rasa yang khas dan lezat, namun proses dari pembuatan nasi goreng juga terbilang sangat simpel dan praktis. Maka dari itu, makanan yang terbuat dari bahan utama nasi putih ini kerap jadi menu andalan saat sarapan. Nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina
dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak dulu, bahkan sejak 4.000 tahun sebelum Masehi, sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin. Kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Ternyata nasi goreng sangat enak. Sejak saat itulah, nasi goreng menjadi makanan yang begitu digemari. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena nasi goreng membuat masyarakat mengurangi pemborosan beras karena nasi goreng terbuat dari nasi dingin atau bahkan nasi sisa. Seiring berkembangnya zaman, nasi goreng kini telah dikenal dengan masakan khas Indonesia. Satu hal yang membedakan nasi goreng Indonesia dengan nasi goreng Tionghoa adalah penggunaan kecap manis dalam proses pembuatnya. Hal tersebut akhirnya menjadi salah satu ciri khas nasi goreng Indonesia yang membuat tampilan nasi goreng di tanah air identik dengan nasi yang berwarna coklat. Selain itu, nasi goreng di Indonesia juga lebih kaya akan rempah-rempah dan bumbu. Penggunaan bawang merah, bawang putih, cabai, hingga terasi membuat menu masakan satu ini memiliki cita rasa khas Nusantara yang ciamik. Yang ketiga ada sate. Ketika mendengar atau membaca kata sate, maka orang Indonesia tidak akan merasa asing lagi. Sate yang dikenal sebagai daging bakar yang disajikan dengan cara ditusuk pada kayu panjang telah disebut makanan legendaris di Indonesia. Bahkan, ada beragam jenis sate dari daerah-daerah di Indonesia, seperti sate Madura, sate Padang, sate lilit dari Bali, sate buntel dari Surakarta, dan sebagainya. Sate adalah sajian yang terkenal di seantero Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan masih banyak lagi. Sate biasanya disajikan dengan saus kacang atau saus kecap dengan irisan cabai seperti sate kambing dari Indonesia. Ada beragam daging yang diolah menjadi sate, misalnya sate daging ayam, sate daging sapi, sate daging kambing, sate daging kelinci, dan masih banyak lagi. Sate diperkirakan muncul di abad ke-19, diciptakan oleh pedagang makanan jalanan di Pulau Jawa. Pada masa itu, banyak pedagang Muslim Tamil dan Gujarat dari India yang datang ke Indonesia dan memberi pengaruh budaya juga kuliner. Dari Ponorogo inilah, sate pun menjadi makin populer dan menyebar ke seluruh Nusantara. Namun, ketika mulai menyebar dan dikenal di beragam daerah, setiap daerah memodifikasi menu sate sesuai dengan khas mereka sendiri. Oleh sebab itu, ada beragam bentuk, rasa, bumbu rendaman, bahkan saus pelengkap yang melengkapi sate tersebut. Kemudian, sate dibawa oleh perantau Jawa dan Madura yang menyeberang Selat Malaka hingga Malaysia dan Singapura. Yang keempat ada gudeg. Gudeg sebagai salah satu kuliner khas Jogja memiliki sejarah yang panjang. Dalam perkembangannya, masyarakat mengenal gudeg terkenal berasal dari Yogyakarta, sehingga membuat kota ini dikenal dengan nama Kota Gudeg. Sejarah gudeg di Yogyakarta dimulai bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Mataram Islam di alas Mentauk yang ada di daerah Kota Gede pada sekitar tahun 1500-an. Gudeg sejatinya bukan berasal dari kerajaan, tapi berasal dari masyarakat. Pada abad ke-19, belum banyak yang berjualan gudeg. Gudeg mulai populer dan banyak diperdagangkan pada tahun 1940-an, saat Presiden Soekarno membangun Universitas Gadjah Mada hingga sekarang. Gudeg terbuat dari nangka muda mentah atau gori. Perlu waktu berjam-jam untuk membuatnya. Gudeg dimasak dengan gula aren dan santan rempah-rempah tambahan, termasuk bawang putih, bawang merah, kemiri, biji ketumbar, lengkuas, daun salam, dan daun jati, yang memberikan warna coklat kemerahan ke masakan.
Dengan berbagai campuran bumbu tersebut, gudeg menjadi terasa lezat dan memiliki rasa yang khas dan enak sesuai dengan selera masyarakat Jawa pada umumnya. Warna coklat biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan. Gudeg biasanya dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental, ayam kampung, telur, tempe, tahu, dan sambal goreng krecek. Saking favoritnya gudeg di mata kalangan internasional, banyak negara yang ingin mengimpor makanan khas Indonesia ini dalam bentuk kalengan. Dan bermunculan pula restoran yang menyajikan menu gudeg, seperti restoran di Clayton Road, Melbourne, Australia. Yang kelima, nasi Padang. Nasi Padang adalah makanan khas Indonesia yang terkenal dengan berbagai variasi lauk yang lezat dan nikmat. Makanan ini berasal dari Sumatera Barat dan menjadi salah satu kuliner yang paling dicari oleh wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Asal-usul nasi Padang berasal dari zaman kolonial Belanda di Indonesia ketika pedagang dari Padang membawa makanan mereka ke Jakarta. Makanan tersebut sangat disukai oleh para pekerja dan segera menyebar ke seluruh Indonesia. Nasi Padang biasanya disajikan dengan pilihan lauk yang beragam, seperti rendang, gulai ayam, ayam pop, sate Padang, dan masih banyak lagi. Setiap lauk memiliki rasa yang unik dan berbeda-beda. Ada banyak restoran nasi Padang di seluruh Indonesia, dan masing-masing restoran memiliki variasi lauk yang berbeda-beda tergantung pada bahan lokal yang tersedia. Beberapa restoran bahkan memiliki menu vegetarian untuk pelanggan yang tidak mengkonsumsi daging. Yang menarik dalam menyantap nasi Padang di restoran adalah cara penyajiannya. Kita bisa menyantap dengan cara semua menu dihidangkan di meja, sehingga tinggal memilih makanan yang akan disantap. Cara kedua adalah dengan memesan langsung satu porsi nasi Padang tanpa harus meminta untuk dihidangkan di meja. Cara terakhir menyantap nasi Padang yang paling diminati adalah dengan membungkusnya atau take away. Banyak orang menganggap cara ini paling nikmat karena mendapat porsi nasi lebih banyak daripada disantap di rumah makan. Nasi juga lebih gurih karena segala macam kuah disiram ke atas nasi, sehingga rasanya menyerap sempurna. Meskipun cita rasa dari nasi remes khas Padang ini cenderung pedas, tapi banyak loh orang asing yang tergila-gila dengan nasi Padang. Jangan kemana-mana ya sahabat 10 Amazing, karena setelah ini kami akan menyampaikan kelanjutan informasi tentang 10 makanan khas Indonesia yang digemari hingga mancanegara. Jangan pindah channelnya, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing. Kita lanjutkan lagi ya dengan 5 makanan khas Indonesia yang digemari hingga mancanegara berikutnya. Langsung saja kita simak, check it out. Yang keenam, gado-gado. Popularitas gado-gado terbukti masih eksis hingga saat ini. Padahal diketahui, gado-gado sudah ada sejak 1950-an. Kamu pun bisa menemukannya hampir di seluruh sudut, mulai dari yang gerobakan sampai restoran ternama. Terkait gado-gado berasal dari mana? Ada banyak versinya, mulai versi imigran Tionghoa hingga masyarakat Betawi. Ada pula yang menyebut gado-gado berasal dari orang Tugu, yaitu keturunan Portugis yang pada abad ke-17 dibawa ke Indonesia oleh Belanda untuk dijadikan budak. Selain itu, ada versi yang menyebut bahwa gado-gado berasal dari masyarakat Tionghoa yang tinggal di Betawi. Kala itu, penduduk Tionghoa Betawi menggemari hidangan pecel khas Jawa. Inilah yang menginspirasi mereka untuk menciptakan sajian serupa, tapi disesuaikan dengan selera. Istilah gado-gado konon berasal dari bahasa Portugis yaitu gado,
yang bermakna makanan yang dicampur-campur. Sementara versi lain menyebutnya bahwa kata gado-gado berasal dari bahasa Indonesia yaitu digado, yang berarti makan tanpa nasi. Turis mancanegara menyebutnya sebagai salad sayur Indonesia. Sayuran dalam gado-gado biasanya direbus atau dikukus, seperti toge, kentang, bayam, bersama dengan tahu dan juga tempe, lalu disiram dengan saus kacang pedas yang kental. Ini juga sering disajikan dengan ketupat atau lontong, serta beberapa telur rebus. Ini bisa dibilang salah satu hidangan Indonesia tersehat. Popularitasnya telah membantu menjadikannya salah satu dari 5 hidangan nasional negara. Yang ketujuh ada tempe. Terkenal sebagai makanan sehari-hari dan sumber protein murah meriah, ternyata belum banyak yang tahu nih sejarah tempe di Indonesia. Bukan hanya jadi menu keseharian masyarakat Indonesia, saat ini tempe juga sudah mendunia loh. Bahkan kalangan masyarakat di belahan dunia barat mengagumi bahan pangan berbahan dasar fermentasi kedelai ini sebagai superfood. Indonesia sendiri juga sudah mulai mendaftarkan tempe ke dalam daftar UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi dengan jamur khusus, membuat makanan satu ini syarat akan nilai gizi protein nabati yang menyehatkan. Gak hanya sebatas protein, tempe juga tinggi serat loh. Keunggulan tempe yang lainnya adalah harganya yang murah meriah dan bisa dijadikan bermacam olahan enak. Paling umum, tempe biasa diolah menjadi tempe orek, dibacem, dimasak dengan kuah santan, disemur, hingga digoreng biasa atau goreng tepung. Tempe juga enak dijadikan keripik sebagai camilan saat menemani nongkrong maupun nonton sepak bola. Berbeda dengan tahu yang asal-usulnya berasal dari kuliner Tiongkok, tempe konon merupakan hasil kecerdasan masyarakat lokal Indonesia sendiri. Sejarah terciptanya kuliner tempe juga bisa ditelusuri sejak ratusan tahun lalu. Kata tempe berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu tumpi yang artinya makanan berwarna putih. Pada masa itu, bahan baku utama tempe dominan dari kacang kedelai hitam yang memang tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Kerajaan Mataram. Di masa tersebut, tempe umumnya dibuat dekat sumber air seperti sungai, karena memang butuh banyak air untuk melepaskan kulit kedelainya. Selanjutnya dikutip dari Historia dalam serat Setini yang terbit tahun 1814 sampai 1823, kuliner tempe juga disebut dan menjadi pangan lokal masyarakat Jawa. Dikisahkan seorang lelaki tampan bernama Mas Cebolang melakukan pengembaraan dari Purbalingga ke Mataram, lalu singgah dan dijamu dengan lauk tempe. Salah satu lauk yang disebutkan adalah brambang jahe tempe santan, yakni olahan tempe berkuah santan dengan bumbu santan dan jahe. Yang kedelapan ada bakso. Bakso termasuk salah satu makanan pinggir jalan paling populer di kota-kota dan desa di Indonesia. Makanan berkuah ini biasanya dijual oleh para pedagang bakso keliling hingga pedagang bakso warung dan tenda sederhana. Bakso menjadi perhatian internasional ketika Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama dalam pidatonya menyampaikan dirinya mengingat bakso sebagai salah satu makanan favoritnya dari masa kecil ketika berada di Indonesia. Bakso adalah salah satu hidangan Indonesia yang masih memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso yang berasal dari kata bakso dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Karena kebanyakan penduduk Indonesia adalah Muslim, maka bakso lebih umum terbuat dari daging halal, seperti daging sapi, ikan, atau ayam. Tempat yang terkenal sebagai pusat bakso adalah Solo dan Malang, yang disebut bakso Malang. Bakso Malang dan bakso Solo adalah masakan bakso yang disajikan dengan ciri khas Jawa. Seiring berjalannya waktu,
semakin banyak kreasi yang dilakukan para penjual bakso. Tak heran jika banyak jenis bakso-bakso yang membuat makin banyak orang tertarik untuk mencicipi makanan yang satu ini. Salah satunya adalah bakso keju, bakso mercon, bakso udang, bakso gepeng, hingga bakso kepala sapi yang super unik dan menguji adrenalin. Yang kesembilan yaitu soto ayam. Soto ayam merupakan sup dengan campuran mie dan ayam, yang juga dilengkapi dengan ragam rempah, mulai dari kunyit segar, kayu manis, serai, hingga daun jeruk. Paduan rempah tersebut menghasilkan aroma dan rasa yang khas dan tentunya menggugah selera. Soto ayam juga ditambah dengan taburan bawang merah goreng, jeruk nipis segar, dan irisan cabai merah yang pedas. Soto pertama kali dikenal di pesisir pantai utara Jawa pada abad ke-19 Masehi sebagai masakan berkuah dengan potongan daging atau jeroan. Menurut Dennis Lombard dalam bukunya yang berjudul Nusa Jawa II, Silang Budaya Jaringan Asia, yang terbit tahun 1996, soto mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia karena imigran dari Cina. Dulunya, makanan khas Indonesia ini dijajakan dengan gerobak atau pikulan. Sajian ini lama-kelamaan makin berkembang dan dagingnya pun diganti dengan daging ayam, sapi, bebek, atau kerbau hingga jeroannya. Kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan berbagai varian soto khas daerah, seperti soto Lamongan, soto Betawi, soto Makassar, soto Padang, dan lain-lain. Cita rasa dan cara membuat soto ayam memang berbeda tiap daerahnya. Namun pada dasarnya, terdapat banyak kesamaan. Ada beberapa bahan dasar yang sama. Namun tentu selalu ada bahan yang ditambahkan sehingga rasanya berbeda. Perkembangan soto di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sehingga hampir setiap daerah memiliki varian soto sendiri. Di daerah Pulau Jawa saja, terdapat berbagai jenis soto di beberapa daerah yang terkenal di seluruh Indonesia. Sebut saja soto Kudus, soto Sokaraja, dan soto Pekalongan di Jawa Tengah. Ada juga soto Betawi, soto mie Bogor, soto Bandung, soto ayam Sunda di Pulau Jawa bagian barat. Lalu, ada soto Lamongan, soto Madura, dan soto Sulung dari Jawa Timur. Belum lagi beberapa jenis soto daerah lainnya yang tak kalah nikmat. Soto menempati posisi keempat dari 20 hidangan sup terbaik di dunia. Soto ayam khas Indonesia umumnya dihidangkan dengan rempah-rempah lezat seperti kunyit segar, kayu manis, serai, dan daun jeruk yang berpadu untuk menciptakan aroma dan rasa yang menggugah selera. Soto ini diketahui juga dicintai di Singapura, Malaysia, hingga di Suriname yang jauh di Amerika Selatan, dan menjadi salah satu makanan Indonesia yang diakui sebagai makanan terenak di dunia. Yang ke-10 ada rawon. Rawon adalah hidangan tradisional yang terkenal dari Jawa Timur, Indonesia. Makanan ini berbentuk sup daging sapi kaya nutrisi dan beraroma segar. Rawon memiliki ciri khas dari warnanya yang gelap, berasal dari penggunaan keluak, sejenis bumbu khusus digunakan penduduk lokal. Bahan utama rawon adalah daging sapi. Ada pula yang khusus menggunakan potongan betis sapi atau iga sapi yang dimasak perlahan hingga empuk. Kuahnya dibumbui dengan campuran rempah-rempah aromatik, antara lain bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit, dan serai. Namun hal membedakan rasa serta warna rawon adalah penambahan keluak. Keluak akan dipecahkan untuk diambil daging hitam lengket yang terdapat di dalamnya. Daging hitam ini akan dicampurkan ke dalam bumbu dan memberikan warna gelap serta rasa khas pada hidangan ini. Keluak memiliki rasa unik. Bayangkan saja sedang menikmati coklat,
kopi, serta aroma tanah dalam waktu bersamaan. Warna yang diberikan keluak ini menjadi alasan penamaan hidangan tersebut. Rawon berasal dari bahasa Jawa yang artinya rawa, yang diasosiasikan sebagai gelap. Nama ini mencerminkan warna kuah gelap yang terdapat dari penggunaan keluak. Warna hitam tidak hanya menambah daya tarik visual pada hidangan, tetapi juga memberikan rasa unik serta khasnya. Secara tradisional, makanan tersebut disajikan dengan nasi dan berbagai macam bumbu. Ini mungkin termasuk irisan tempe goreng, toge, telur bebek asin, kerupuk udang, serta sambal terasi bagi mereka yang menikmati sensasi ekstra pedas. Perpaduan daging sapi yang empuk, kuah kaldu harum, serta bumbu dan keluak kaya rasa menciptakan sajian yang begitu sempurna. Itu tadi 10 makanan khas Indonesia yang digemari hingga mancanegara. Tidak terasa ya, 10 Amazing sudah menemani kalian sampai di penghujung acara. Kini saatnya 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami dan jangan lewatkan informasi lainnya di 10 Amazing. Tentunya di hari dan waktu yang sama, hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Bye-bye.